Selamat berjumpa kembali di rubrik kita bersama Insight on Innovation. Pada episode kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, sangat aktual, yaitu transformasi digital di sektor publik. Judul ini sebenarnya sama dengan minat studi yang sekarang dibuka di UGM, minat studi transformasi digital sektor publik. Minat studi ini dikembangkan oleh program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pasca Sarjana Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada. Minat baru ini dipimpin oleh ahli perencanaan kota dan kawasan Profesor Insinyur Ahmad Junaidi MURP, PhD. Nah, di tahun pertama ini ada jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemkominfo, untuk belajar di minat studi yang baru ini. Di episode kali ini kita mencoba membedah mengenai pengertian dari konsep tersebut, konsep transformasi digital, apa urgensi dari transformasi tersebut itu untuk kemajuan bangsa kita. Seberapa jauh kita telah maju sebagai bangsa dalam penguasaan teknologi ini, dan seberapa jauh pula kita telah memanfaatkannya di sektor publik. Marilah kita mulai penjelasan ini dengan menjelaskan apakah itu transformasi digital. Transformasi digital adalah perubahan pola kerja di berbagai sektor kehidupan dengan menggunakan teknologi digital, bukan teknologi manual, seperti yang sebelumnya itu lazim digunakan. Nah, transformasi seperti ini terjadi sebagai konsekuensi dari terjadinya revolusi industri 4.0, yaitu utilisasi teknologi komputer yang menimbulkan kemudian perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia di dalam memproduksi barang dan cara di dalam kehidupan manusia. Teknologi baru ini tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tapi lebih pada sistem pengoperasian secara otomatis, dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Nah, dengan transformasi yang seperti ini terjadi suatu loncatan budaya dari masyarakat yang dalam segala sesuatu melakukan kegiatan secara manual ke masyarakat baru yang dalam banyak hal mengandalkan kepada kecanggihan teknologi digital. Dan banyak sektor kehidupan yang saat ini telah mengalami istilahnya itu digitalisasi. Bahkan untuk urusan yang sepele, seperti ngurumpi, memasak, cari menu makanan, atau cari makanan itu sendiri, cari jodoh sekalipun, itu banyak yang sekarang dilakukan secara digital. Suatu perubahan yang mempunyai implikasi sosial, implikasi ekonomi, politik, dan kultural yang sangat besar. Kita, suka atau tidak suka, sudah ada di zaman yang seperti ini. Di zaman ini, secara tidak terhindarkan, ada jutaan pekerjaan yang hilang, tapi kemudian juga ada jutaan pekerjaan baru yang muncul. Kita hanya punya satu pilihan di dalam menghadapi perubahan sekarang ini. Apakah kita mau survive, yaitu dengan mengikuti arus perubahan tersebut, atau kalau tidak, ya sudah, kita akan digilas dan tenggelam oleh perubahan tersebut. Contoh klasik mengenai hal ini, ini mudah sekali yaitu kalau di Indonesia itu ada di dalam bisnis transportasi publik. Yang sebelum digitalisasi itu semua bisnis transportasi di kota-kota di Indonesia itu dilakukan secara manual. Ada namanya bis kota, call kampus, beca, dokar, gerobak, atau yang modern itu taksi, atau kalau motor itu ojek namanya. Nah, tapi kemudian datanglah yang namanya Grab, yang memberi layanan taksi secara online. Kemudian muncullah Gojek
yang memberi layanan ojek ya, dengan sepeda motor secara online. Nah, keduanya itu mendapatkan respon yang positif dari pengguna layanan transportasi publik ya, karena lebih mudah, ya, lebih murah, ya, lebih cepat, dan secara keseluruhan lebih terpercaya. Kemudian lama-lama ya, layanan transportasi manual ini pelan-pelan lenyap. Ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa perubahan seperti ini itu tidak bisa dihambat, tidak bisa dicegah, tidak bisa dilawan, bahkan oleh peraturan pemerintah, misalnya dengan pelarangan ya, atau pembatasan. Tidak pula dapat dilawan dengan kekerasan. Seperti misalnya kekerasan yang pernah terjadi ya terhadap pelaku taksi dan ojek online ini oleh pelaku bisnis manual ya. Dan itu pernah viral di media. Tapi tetap juga masyarakat tidak bisa meninggalkan jenis layanan yang baru ini ya. Sehingga tidak bisa dihilangkan. Nah, era ini kemudian disebut sebagai era disruption ya. Disruption itu artinya mengganggu ya, atau sering kita menyebutnya dengan disrupsi ya. Jadi kita sudah di era disrupsi sekarang ini yang lekat dengan yang namanya Internet of Things yang membuat segala sesuatu itu mudah bagi konsumen ya. Nah, perubahan seperti ini berlangsung di semua sektor kehidupan. Pendidikan, pariwisata, ya, kuliner, ya, bisnis retail, keuangan, kesehatan, pertanian, dan masih banyak lagi. Nyaris tidak ada sektor kehidupan yang terhindar dari terpaan arus revolusi digital ini. Pemerintah pun dalam melakukan pelayanan publik ke masyarakat, dalam mengatur roda manajemen pemerintahan, apakah itu di pemerintahan pusat, ya, di pemerintahan daerah, bahkan sampai di pemerintahan desa, tidak bisa menghindarkan diri dari kecenderungan menggunakan teknologi digital ini. Ini fenomena global. Lalu pertanyaan kita adalah bagaimana dengan Indonesia? Seberapa jauh Indonesia sudah masuk di era baru ini? Indonesia secara umum sedang bergerak ke arah digital. Hampir secara keseluruhan beberapa sektor sudah berbasis digital. Bahkan di Indonesia ini berada dalam posisi tren perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara yang terus-menerus itu mengalami peningkatan ya, setiap tahun. Dan diprediksi ya, dalam tahun 2025, ya, 5 tahun lagi, ekonomi digital di Indonesia itu tumbuh 4 kali lipat. Ya. Namun ya, harus diakui Indonesia tidak atau belum berada di garis depan dalam persaingan global, ya. Tidak leading atau belum leading lah di dalam pengembangan teknologi digital ini. Ya. Sekarang telah ada pengukuran ya kemajuan negara dalam pengembangan teknologi digital ini, yaitu namanya World Digital Competitiveness Ranking (WDCR). Ya. Nah, survei global ini mengukur kapasitas dan kesiapan 63 negara di dunia dalam mengadopsi dan melakukan eksplorasi pada teknologi digital ya, sebagai pendorong transformasi bisnis, pemerintahan, dan juga masyarakat luas. Nah, survei ini menempatkan Amerika di posisi pertama ya, sebagai negara dengan penguasaan teknologi digital yang paling bagus. Ya. Negara lain yang masuk ke dalam 5 besar itu ada Singapura, ya, kemudian Swedia, ya, Denmark, dan Swiss. Ya. Amerika itu peringkatnya sempurna, 100. Ya. Kalau Singapura itu nyaris 100, 99,373. Ya. Swedia itu 96,070. Ya. Kemudian Denmark itu skornya 95,225. Ya. Swiss 94,648. Ya. Nah, ada 3 negara di Asia yang menduduki posisi 10 besar ya. Misalnya Singapura tadi ya. Kemudian ada Hong Kong ya. Ada Korea Selatan. Nilai mereka itu di atas 90 semuanya. Nah, Indonesia itu masuk di mana?
Indonesia masih berada di peringkat bontot atau terbawah, sayangnya ya, dalam survei tahun 2017 dan 2018. Tetapi di tahun terakhir ya, kita sudah naik 6 peringkat ya, di peringkat 56 dari 62 negara. Ya, masih di papan bawah, tapi paling kurang sudah ada progres yang terjadi di Indonesia. Ya, sudah ada perkembangan yang patut dicatat. Coba kita melihat lebih jauh lagi ya, bagaimana Indonesia dalam perbandingannya dengan negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara. Misalnya aja di dalam pertumbuhan startup ya. Startup itu adalah perusahaan baru ya, yang umurnya kurang dari 5 tahun, bergerak di bidang teknologi dan informasi dalam berbagai jenis yang beragam, seperti misalnya pengembangan aplikasi, sistem pembayaran, jasa, perdagangan, dan sebagainya. Ya. Nah, dalam hal ini itu, sekarang kita memiliki 1.705 perusahaan startup. Ya. Dan dengan angka ini, Indonesia itu berada di urutan keempat di dunia. Ya. Jadi yang tertinggi itu Amerika Serikat, ada 28.794 startup, ya. Ada India, ya, 4.713, Inggris itu punya 2.971 startup, ya. Dan Indonesia itu mempunyai 1.705, sedikit terpaut dari Inggris. Ya. Nah, sementara di Indonesia kita di urutan yang teratas, bahkan lebih tinggi dari Singapura yang hanya 508, ya. Filipina 193, Malaysia 154, Thailand 81, dan Vietnam 73. Kita yang tertinggi dari segi jumlah ya, dengan negara di Asia Tenggara. Startup yang memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar itu mendapatkan julukan baru yaitu unicorn. Ya. Nah, di Asia Tenggara itu ada 7 startup yang berstatus unicorn. 4 diantaranya dari Indonesia. Ya, jadi ada Gojek, ya, Tokopedia, Traveloka, sama Bukalapak. Ya. Ini sesuatu yang menggembirakan. Ya. Dan kemudian East Venture, ya, suatu perusahaan modal Ventura itu menempatkan Indonesia pada 2 besar negara Asia Tenggara untuk target investasi startup, ya, dengan jumlah 9,8%. Indonesia hanya tertinggal dari Singapura yang telah mencapai 23%. Sementara negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti misalnya Malaysia, Vietnam, Filipina, ya, Thailand, itu masing-masing berada di bawah 1%. Ya. Jadi Indonesia ada di atasnya. Daya saing Indonesia ya, di bidang digital ini masih tergolong minim ya, berada di kisaran 27,9%. Ya. Namun posisi Indonesia di ASEAN itu sesungguhnya sudah cukup diperhitungkan. Ya. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pengguna internet itu dalam kurun waktu 10 tahun yang terakhir. Tadi kan kita menjelaskan mengenai digitalisasi di sektor bisnis ya, seperti pengembangan startup ya, dan itu sudah barang tentu penting ya bagi perekonomian Indonesia untuk maju. Tetapi digitalisasi sesungguhnya juga sangat penting untuk dikembangkan di sektor publik, di sektor pemerintahan, sejak di tingkat pusat ya, sampai bahkan ke pemerintahan desa. Misalnya di dalam penyelenggaraan pelayanan publik ya, atau bahkan juga sangat penting untuk dikembangkan di sektor politik, di dalam kehidupan politik. Digitalisasi di sektor publik, termasuk politik, ini sudah mengejala secara global ya. Dan di Indonesia pun hal ini juga sangat menonjol ya, setelah terjadi. PBB misalnya melakukan government survey ya pada tahun 2020 ya, untuk meneliti penerapan e-government ya, dari 190 negara anggota PBB. Nah, survei ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana negara-negara di dunia melakukan inovasi ya, dengan menerapkan pemerintahan digital ya. Misalnya saja ini dilakukan dalam konteks bagaimana negara-negara itu mengatasi pandemi COVID-19 ya, yang sekarang tengah melanda dunia. Seberapa jauh inovasi digital itu dipakai di dalam respon pandemi tersebut. Nah, di survei tersebut Indonesia tidak berada di posisi tinggi, ya sayangnya ya.
hanya di urutan 88 dari 193 negara. Tidak terlalu buruk ya, karena kita ada di tengah ya. Kalau kita tarik garis medianya, itu medianya 97. Kita masih di atas median tersebut ya. Jadi it's not too bad, but not too good too ya. Tapi inilah situasi kita sekarang. Hal yang patut kita tonjolkan bahwa di dalam negeri itu sudah ada sejumlah inovasi digital yang dilakukan di unit-unit pemerintah kita sekarang. Misalnya saja ya, di Kementerian Pendidikan itu ada inovasi rumah belajar. Sekarang di dalam dunia pendidikan itu, apalagi di era COVID ini ya, ada upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital ya, di dalam penyelenggaraan proses pembelajaran ya. Jadi sekarang murid-murid di sekolah atau mahasiswa di universitas itu sudah mengenal dua model pembelajaran ya, model tatap muka dan model daring atau online. Model tatap muka di banyak universitas sampai sekarang belum dibuka karena COVID. Sehingga sistem perkuliahan itu menggunakan online. Di sekolah-sekolah juga model online yang digunakan. Dan kemudian sekarang di universitas itu dikembangkan dua model online. Pertama yang namanya itu sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu adalah ada bukan tatap muka ya, tapi tatap layar ya. Jadi menggunakan teknologi digital, ketemu lewat web tertentu, kemudian kita ada interaksi antara dosen dan mahasiswa secara langsung pada waktu yang sama. Tapi ada yang asinkronus, di mana di sini mahasiswa itu diberikan video ya, atau audio ya, tentang mata kuliah, dipelajari di rumah. Waktunya bebas, kapan saja bisa dilakukan, tidak harus pada waktu yang sama. Nah, tapi kemudian pada saat yang lain, mahasiswa dikumpulkan ya, lewat link tertentu dan kemudian kuliah dilakukan secara online, secara langsung, ya, secara pada waktu yang sama, yang namanya sinkronus. Nah, ini inovasi yang terjadi di dunia pendidikan. Ya. Kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu juga mempunyai inovasi penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara digital dan berbasis korban. Kemudian ada Kementerian Dalam Negeri ya, itu ada inovasi penerapan e-voting ya dalam Pilkades ya, pemilihan kepala desa. Dan pada saatnya nanti ya, mungkin pemilu atau pilpres pun dilakukan juga dengan model digital. Ya. Kita harus siap untuk menyongsong kemungkinan itu. Nah kemudian juga di banyak lembaga pemerintah ya sudah mulai terbiasa istilahnya itu work from home. Ya. Jadi ASN ya itu tidak lagi bekerja di kantor, tapi bekerja di rumah ya, selama COVID ini. Sehingga proses pelayanan publik itu menggunakan teknologi digital ini. Ya, rapat-rapat di kantor pun juga dilakukan secara digital dari rumahnya masing-masing. Seminar-seminar sekarang juga banyak dilakukan secara digital. Nah ini kecenderungan baru yang di Indonesia kita sudah terbiasa sekarang seperti itu. Ya. Nah kemudian ada lagi yang patut kita tonjolkan ya, terobosan dalam pengembangan transformasi digital itu di tingkat pemerintah daerah, yaitu munculnya model pengembangan smart city atau kota yang cerdas. Ya. Konsep kota cerdas atau smart city, sering juga disebut sebagai dengan kota digital city, adalah model penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi informasi ya, untuk menjalankan roda kehidupan warga ya, secara lebih efisien. Ya. Jadi sebuah kota yang instrumennya itu saling berhubungan secara daring. Ya. Dan ini menjadi cerdas istilahnya, smart. Ya. Nah, di sini pengelola kota dibantu untuk dapat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien ya, dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya atau mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga sebelumnya secara digital juga. Nah, kemudian pada tataran desa itu sekarang muncul konsep digital village, desa digital. Ya. Jadi ada banyak desa di Indonesia sekarang ini yang dikembangkan menjadi seperti ini. Ya. Ada istilah digital heritage village ya, yaitu desa wisata yang memadukan teknologi digital dengan keunikan suasana pedesaan dalam berbagai kegiatan budaya, kesenian, ya, pendidikan, agrowisata dan sebagainya. Ini ada inovasi sosial akar rumput ya, grassroots innovation yang smart dan cerdas.
Dan tentu saja implikasinya terhadap kemajuan masyarakat pun juga akan sangat besar. Nah, kemudian bagaimana transformasi digital ini berlangsung di sektor politik. Ya. Ini pun juga terjadi. Ya. Sistem politik itu sekarang sudah mengalami perubahan yang mendasar ya, karena revolusi digital ini. Sekarang kita mengenal istilah baru ya, menggantikan kata demokrasi. Dalam dunia politik namanya klikokrasi. Ya. Berbeda dengan demokrasi. Kalau demokrasi kata demos sama krasia ya, bahasa Latin ya. Demos itu artinya rakyat ya, dan kemudian krasia itu artinya adalah kekuasaan. Kekuasaan di tangan rakyat ya. Nah, kalau klikokrasi dari kata klik itu artinya mengklik mouse ya, di komputer ya. Jadi kekuasaan di tangan mereka yang bersuara lewat komputer gitu. Nah, orang yang bersuara lewat komputer itu namanya sekarang adalah netizen ya. Ya, ini mengubah istilah lama citizen ya. Kalau citizen itu kan warga negara. Kalau netizen itu adalah warga negara tetapi yang menggunakan teknologi digital di dalam dia itu berkomunikasi secara politik ya. Nah, sekarang kekuasaan ada kalau di dalam demokrasi itu kekuasaan ada di tangan rakyat, citizen. Sekarang demokrasi yang baru itu adalah kekuasaan di tangan netizen, yaitu warga yang menggunakan internet di dalam berkomunikasi. Artinya sekarang siapa yang menguasai politik adalah mereka yang menguasai internet. Gitu. Dan internet ini menjadi ajang pertarungan kekuasaan politik ya. Serdadu di medan perang maya ini bukan lagi tentara yang bersenjata ya. Tentaranya sekarang namanya influencer ya. Dan senjata utamanya ya komputer, gadget, dawai ya. Dan komunikasi mereka lakukan di internet gitu. Medan perang influencer atau netizen ini adalah dunia sosmed ya. Yang di situ tersedia banyak situs web ya. WhatsApp, ya, email, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Inilah arena pertarungan politik di era digital ini, dan kita sudah mengalaminya. Baik, saudara-saudara sekalian, dari apa yang kita uraikan tadi itu, ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan ya. Pertama adalah bahwa transformasi digital itu merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Transformasi seperti ini merupakan kecenderungan global dan Indonesia tidak bisa menghindar dari kecenderungan tersebut. Kedua, Indonesia belum berada di ranking yang cukup tinggi dalam percaturan inovasi global. Tetapi kita harus mencatat banyak kemajuan yang telah berhasil dicapai. Ya, meskipun dalam banyak hal masih perlu penyempurnaan. Ya, tapi artinya kita mempunyai prospek ke depan ya. Kalau kita itu serius dan konsisten, kita akan menjadi lebih kuat secara digital dan kemudian prestasi Indonesia pun juga akan lebih maju di masa depan. Nah, yang ketiga adalah bahwa UGM merespon transformasi global ini. Ya. Salah satunya adalah dengan mengembangkan minat studi transformasi digital di sektor publik yang berada di bawah manajemen Prodi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana UGM. Melalui pendidikan ini ya, diharapkan ke depan akan muncul SDM Indonesia yang unggul, yang piawai dalam pengembangan kebijakan transformasi digital dan dapat memajukan inovasi seperti ini secara nasional, terutama di sektor publik. Sekian yang saya sampaikan dan sampai jumpa di episode berikutnya.